Qala sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Bapak Ibu sekalian jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah Allah memberikan kita kenikmatan masih hidup di tahun 1448 Hijriah. Doa yang diajarkan Rasulullah SAW salah satunya adalah waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikan hidup ini sebagai tambahan amal kebaikan. Maka kita sebagai seorang muslim hendaknya berusaha agar nikmat umur ini kita jalani dengan penuh ketaatan dan penuh kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada jaminan kita itu mati di dalam kondisi husnul khatimah. Masing-masing kita ada ujian dan fitnah yang menyebabkan kita bisa jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita saling bersama-sama berdoa. Salah satu doa yang selalu kita baca di dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukinlah kami jalan yang lurus. Dan juga doa Rasulullah SAW, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk selalu mengingat-Mu dan bersyukur kepadamu serta memperbagus ibadah kami. Ini doa yang kelihatannya sepele akan tetapi penting bagi kita semuanya. Banyak orang yang tersesat gara-gara tidak mau berdoa. Karena fitnah yang begitu banyak yang dia alami. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan salah satu dari cabang fikih thaharah, yaitu tentang masalah khitan. Khitan itu termasuk fitrah manusia. Secara garis besar, jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa Islam itu mengatur kebersihan fisik dan kebersihan batin. Sampai masalah merawat badan, memperhatikan badan, penampilan manusia itu sangat dijelaskan dengan detail oleh Rasulullah SAW. Masalah najis, masalah hadas itu sangat diperhatikan. Masalah cukur rambut, masalah gigi, dilarang untuk merapikan gigi dengan mengikir gigi itu, atau dilarang untuk mentato atau mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari hidungnya pesek supaya kelihatan mancung, maka dipermak, dioperasi plastik. Penampilan-penampilan yang sebenarnya kita semua mungkin inginnya baik. Akan tetapi di dalam syariat, apa yang menurut kita baik itu belum tentu baik. Jadi yang namanya hasanat, sayyiat, kebaikan, keburukan, itu standarnya itu adalah syariat,
bukan hanya sekedar logika manusia. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Aisyah itu meriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ashrun minal fitrah, ada 10 hal dan 10 hal ini adalah fitrah manusia yang harus dijaga dan diperhatikan. Yang pertama qasus syaribi, yaitu mencukur kumis. Ya, masalah kumis. Jangan sampai kumis dipanjangkan terlalu panjang, tapi dicukur, dipendekkan. Wa i'fa'ul lihyati, dan merawat, membiarkan jenggot. Nah, bagi yang sudah kehilangan jenggot, dirawat kembali supaya jangan dihabisin. Ya. Wasiwak, yaitu bersiwak, membersihkan gigi. Kemudian wastinsyaqul ma', menyedot air ke hidung. Artinya menyedot air ke hidung tidak harus dalam kondisi berwudu, akan tetapi di luar wudu juga sering-seringlah kita untuk menyedot air ke hidung dan memuncratkannya, membersihkan hidung. Wa qassul adfar, dan memotong kuku. Sampai para ulama menjelaskan kalau memotong kuku itu dimulai dari mana? Itu ada penjelasannya. Walaupun tidak ada nas yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah urutan memotong kuku, tapi prinsipnya seorang Muslim kukunya jangan panjang. Wa ghuslul barajim, membersihkan sela-sela tangan, ruas-ruas tangan, karena tangan dipakai untuk makan, dipakai untuk memegang sesuatu. Sampai setiap kita habis bangun tidur, kita dilarang untuk memasukkan tangan kita ke air sampai kita itu mencuci tangan terlebih dahulu. Wa natful ibti, mencabut bulu ketiak. Ya, ini juga bagian dari tuntunan Rasulullah SAW. Fahalqul anati, mencukur bulu kemaluan. Ini juga bagian dari kebiasaan dan rutinitas seorang Muslim. Wantiqasul ma'i, dan membersihkan setelah BAB dan BAK dengan air. Nah, diutamakan dengan air. Wantiqasul ma'. Ya. Kalau betul-betul tidak ada, baru kemudian lari ke istijmar, membersihkan kotoran yang menempel pada dubul dan kubur dengan selain air. Kemudian yang ke-10, al-madmadah, yaitu berkumur. Ya mas sekalian rahimakumullah. Ini sifatnya semua adalah fisik. Sifatnya fisik. Agar kita seorang Muslim penampilannya itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita bahas ya. Di samping itu ada di dalam hadis lain, khamsun minal fitrah, ada 5 yang termasuk fitrah. Salah satunya itu adalah al-khitan, yaitu khitan. Nah, khitan, syariat khitan ini itu sangat penting bagi seorang Muslim karena berkaitan dengan taharah. Ya. Bahkan di dalam salah satu riwayat Ibnu Abbas itu mengatakan
tentang masalah khitan, al-aqlaf, dan riwayat ini disahihkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Al-aqlaf la tajuzu syahadatuhu wa la tuqbalu lahu shalah wa la tu'kalu lahu dhabihah. Sampai keras sekali Ibnu Abbas mengatakan orang yang belum sunat syahadatnya tidak diperbolehkan, tidak diterima, sholatnya tidak diterima, dan sembelihannya tidak dimakan. Saking kerasnya tentang masalah khitan. Jadi bagaimana kita tahu dia khitan atau tidak? Kan begitu ya. Ya makanya syariat khitan itu harus diumumkan. Ya. Dulu, kalau zaman dulu waktu saya, khitan itu setelah lulus SD. Dan guru saya menyuruh untuk khataman. Khataman itu bertanda bahwa saya sudah khatam Al-Quran, membaca, bukan menghafal. Yang dibaca itu surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Diperdengarkan sebelum ceramahnya Pak Kiai. Jadi khataman di awal habis sholat Isya, khataman sekitar setengah jam sampai 45 menit. Setelah itu baru kemudian ada ceramah Pak Kiai. Itu kebiasaan dulu, tradisi di desa. Tapi sekarang sudah tidak ada. Nah, nanti kita akan bicarakan tepatnya sunat itu umur berapa. Ya. Ini adik ini sudah sunat atau belum? Belum. Nah. Umur berapa, Dek? Kelas 3, 6 tambah 3, sekitar 9. Sudah saatnya sunat, Dek. Nah, jangan menunggu nanti balik ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan khitan? Al-khitanu al-qat'u lughatan. Yang namanya khitan itu secara bahasa artinya memotong. Secara istilah, khitan itu bagi laki-laki qat'ul jaldatis satiratil hasyafah, yaitu memotong kulit yang menutupi ra'sud dzakar. Ra'sud al-hasyafah itu ra'sud dzakar, menutupi kepala dzakar. Ya. Kepala penis kalau laki-laki. Ya. Walil untha, dan bagi perempuan qat'u jaldatin fawqa mahallil ilaj, memotong selaput kulit ya, atau memotong kulit sedikit ya di atas ubang, tushbihu urfadik, yang menyerupai cengger ayam. Nah, jenengan nanti mengetahui bahwa khitan ini hukumnya adalah wajib bagi laki-laki dan wajib bagi perempuan di dalam mazhab Syafi'i. Jadi di dalam mazhab Syafi'i itu wajib bagi laki-laki dan juga wajib bagi perempuan. Makanya ketika dulu ada pengumuman bahwa tidak usah khitan perempuan, MUI mengeluarkan fatwa. MUI mengeluarkan fatwa. Siapa yang melarang khitan perempuan? Padahal khitan perempuan menurut mazhab Syafi'i itu hukumnya wajib sebagaimana laki-laki. Nah, nanti kita baca alasannya gitu. Jadi hukum khitan itu dibagi menjadi 3. Perbedaan pendapat para ulama. Jadi khitan itu sunnah bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan.
itu madzhab Hanafi dan Maliki. Tetapi ada keterangan yang dimaksud sunnah ini adalah tradisi Islam. Kalau sampai mati, tradisi ini yang disalahkan seluruh umat Islam. Itu. Artinya sunnah tapi bukan hanya sekedar sunnah. Kalau dilakukan dapat pahala. Kalau ditinggal nggak apa-apa. Justru ya, walaupun mengatakan sunnah, jangan sampai sunnah ini itu ditinggalkan oleh seluruh umat Islam. Tetap ada penekanan di situ. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa khitan itu wajib bagi laki-laki, sunnah atau kemuliaan bagi perempuan. Ini pendapat Imam Ahmad. Dan yang paling berat adalah pendapat Imam Syafi'i, bahwa khitan itu wajib bagi laki-laki dan juga bagi perempuan. Itu paling berat. Kenapa paling berat? Karena wajib itu kalau tidak dilakukan tentunya berdosa. Gitu. Kenapa harus khitan? Permulaan khitan sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, kita disuruh untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. An-Nahl 123. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad untuk mengikuti ajaran Ibrahim. Dia itu orang yang lurus dan tidak termasuk orang yang musyrik. Nah, ajaran Ibrahim kita ikuti. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 124, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ketika Tuhannya Ibrahim memberi ujian kepada Ibrahim untuk melaksanakan perintah. Bikalimatin, dengan beberapa perintah, fa'atammahunna, maka Ibrahim sukses melaksanakan semuanya. Nah, berarti kan kalau Ibrahim dikasih instruksi oleh Allah, karena perintahnya kita untuk mengikuti Ibrahim, maka kita harus tahu instruksi apa yang kemudian berhasil disukseskan oleh Nabi Ibrahim itu. Maka instruksi yang ada di dalam surat Al-Baqarah 124 itu diterangkan oleh Ibnu Abbas. Ya. Ibnu Abbas menafsirkan instruksi yang ada di dalam surat Al-Baqarah itu dengan mengatakan, ujian Allah yang dimaksud di dalam surat Al-Baqarah itu mengenai bersuci. Bersuci. Apa yang dimaksud bersuci? Kata Ibnu Abbas, bersuci 5 di kepala, 5 di badan. Jadi 5 di kepala, 5 di badan. Nah, berarti kita harus tahu dong 5 di kepala, 5 di badan ini supaya kita bisa mengikuti. Dan ternyata betul 5 ini di badan, 5 di kepala ini termasuk fitrah yang harus dijaga oleh seorang muslim. 5 di kepala itu apa? Memotong kumis, qassus syarib. Kemudian yang kedua apa? Al-madmadah,
berkumur. Podo. Wal istinsyak, menyedot air ke hidung. Wasiwak, membersihkan gigi. Wafarqur ra'si, kalau bahasa Jawanya jungkasan, tahu jungkasan? Sisir. Ini barang siapa tidak pernah menyisir rambutnya, kalau ada rambutnya, kalau nggak ada ya apa yang disisir? Nah, itu namanya farqur. Sehingga Rasulullah itu waktu itikaf pernah disisiri Aisyah radhiyallahu anha, kepalanya didongakkan ke jendela masjid, Aisyah menyisiri dari luar. Saking romantisnya, ya kan? Wong nyisir aja disisirin bojone. Sampai pernah Pak disisirin bojone? Halo? Enggak pernah ya kayaknya. Aduh, ibu-ibu ini kok suaminya enggak disisirin, ya bagaimana? Nah itu sampai nyisirin loh. Kalau sampai nyisirin itu betul-betul potong kuku. Nah, potong kuku. Pernah sampean dipotong istrinya? Wah, pernah itu. Sukses jenengan, Pak. Nah, cintanya tidak hanya di rekening, ya, tapi masalah pembersihan juga. Ya. Tapi jenengan pernah dilulur? Hah? Oh, belum pernah. Suaminya nyari lulur di tempat lain. Aduh, ini gimana ini? Dilulur lah. Sekali ibu, boleh wis tuwa dilular-lulur. Loh, namanya sambil setengah pijet yang namanya lulur. Makanya dulu itu saya punya ide itu gimana sebelum menikah itu ada sertifikasi. Tapi ya akibatnya nanti orang tambah lama nggak nikah-nikah. Sebagai istri itu nanti ada materi tentang rumah tanggaan, ya, dan juga pelayanan terhadap suami. Suami juga ada pengetahuan tentang bagaimana tanggung jawab seorang suami. Karena saya itu, istri saya, ini cerita sedikit ya, sambil tambah pengalaman aja. Istri saya itu hampir setiap hari itu punya tukang gojek perempuan, si Jack itu. Nah, termasuk yang paling dekat itu suka curhat itu, si Jacknya ini, yang perempuan ini. Kadang itu tiba-tiba menangis gitu. Ditanya, Mbak kenapa kok menangis itu? Gara-gara suaminya itu malas kerja, padahal sehat. Jadi istrinya itu kerja gojek, suaminya itu malah sering di rumah, nyagerno istrinya. Nah ini berarti wah menikahnya tidak ada training ini, pelatihan menjadi suami yang baik. Ya kayak gitulah. Jadi 5 yang di kepala, motong kumis, berkumur, istinsyak, bersiwak, menyisir rambut. Sedangkan yang di badan, daerah lain, memotong kuku, menyukur rambut kemaluan, khitan, mencabut bulu ketiak, istinja. Ini kan hampir sama dengan ajaran Rasulullah SAW kepada kita. Jadi itu memang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Nah, terutama yang paling menonjol dari semua itu adalah khitan. Karena perintah khitan kepada Nabi Ibrahim itu datang pada umur 80 tahun. Ikhtatana Ibrahimu alaihissalam, Ibrahim itu khitan, wa ibnu thamanin. Dia itu umurnya 80. Tetapi kata Rasulullah itu pakai ibnu ya Pak ya. Ibnu itu artinya ya misalnya anak-anak ya Pak. Artinya bahwa mungkin ya
Tidak ada kan riwayat Nabi Ibrahim itu berapa umurnya. Tapi rata-rata zaman dulu kan umurnya panjang tuh. Ya. Tetapi masih dikatakan Ibnu umur 80. Ya. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Bahwa Ibrahim itu khitan umur 80 tahun. Ibnu Thamanina sanah bil qaddum. Nah, dengan qaddum. Qaddum ini ada dua pendapat para ulama. Yang pertama, qaddum ini nama tempat. Artinya Ibrahim itu khitan di daerah yang namanya Qaddum. Daerah Syam. Akan tetapi Ibnu Hajar mengatakan Qaddum itu menggunakan makna yang kedua, yaitu kapak kecil, Pak. Jangan tahu kapak kecil yang gini loh, Pak. Yang anunya ke dalam itu loh, Pak. Apa mata ini ya gini loh, Pak. Mata ini bukan kapak yang lurus gini, bukan. Tapi kapak yang ini di dalam itu loh. Tukang kayu itu. Apa jenenge itu? Ada tukang kayu nggak di sini? Nah, kayak pacol yang kecil, ya. Yang kecil itu, apa itu namanya, Pak? Pokoknya gini ya. Podo-podo ngerti nih. Ar-rajih kata Ibnu Hajar, yang kuat dari qaddum itu adalah annal murada fil hadithi al-alah. Yang dimaksud di dalam hadis itu adalah alatnya, bukan nama tempat. Bukan. Nah, beliau mengatakan, meriwayatkan Abu Ya'la min Tariq Ali bin Rabah, diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari jalan Ali bin Rabah, menceritakan tentang Ibrahim ketika mendapatkan perintah khitan. Umira Ibrahimu bil khitan, Ibrahim itu diperintahkan Allah khitan, fakhtatana biqadumin, kemudian dia khitan dengan cangkul kecil itu. Fashtadda alaihi, kesakitan, Pak. Nah, makanya intinya kesakitan dengan qaddum itu kesakitan. Menjenengan pakai gunting aja kesakitan. Pemenang pakai kampak itu. Terus fa'auhallahu ilai an ajilta. Allah itu langsung ngomong, kamu kok tergesa-gesa? Gitu. Qabla an na'muruka bi'alati. Kan belum saya kasih tahu alatnya. Kan ini. Ibrahim itu belum dikasih tahu alatnya, langsung pakai potong aja. Nah, gitu. Faqala, maka jawablah Jibril, ya Rabbi karihtu an uakhira amrak. Ya Allah, saya tidak mau menunda perintahmu. Khitan Ibrahim. Kan harusnya penjelasan itu langsung ini, Pak. Ini ujian untuk menguji seberapa Ibrahim itu melaksanakan perintah Allah. Allah, saya ini tidak suka menunda perintahmu. Jadi alatnya belum disebutkan, saya sudah memotong. Artinya Ibrahim itu kenapa disebut Khalilullah, Khalilur Rahman. Namanya Khalil itu adalah kekasih dengan kecintaan yang paling tinggi, Pak. Rasulullah pernah bilang gini, ittakhadhanillahu khalilan kama takhadha Ibrahim khalilan. Saya diangkat menjadi kekasih Allah yang paling tinggi derajatnya, sebagaimana Ibrahim juga diangkat menjadi kekasih Allah yang paling tinggi. Itu sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara
Ya, di antara yang menyebabkan kita bisa menjadi khalilullah itu adalah jangan menunda-nunda perintah Allah saat kita sudah tahu gitu. Ya, ya bagi yang sekarang mendengarkan anak kecil siap khitan, ya. Nah, nanti dibahas umur berapa yang pas untuk syariat khitan. Ya. Disebutkan di dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi menjelaskan yang sebagaimana tadi saya jelaskan ada 3 madhab dalam masalah khitan. Al-khitanu wajibun 'alar rijali wan nisa indana. Nah, ini sudah langsung pendapat dari Syafi'iyah langsung diungkapkan oleh Imam Nawawi. Khitan itu wajib bagi laki-laki dan perempuan menurut pendapat kami para ulama Syafi'iyah. Wa bi qala katsiruna minas salaf. Ini juga pendapat banyak sekali ulama salaf. Wa qala Malik wa Abu Hanifah, dan Malik dan Abu Hanifah berpendapat sunnah fi haqqil jami', itu sunnah menurut hak orang banyak, semuanya, yaitu laki-laki dan perempuan. Wa haka wajhan thalithan, dan juga beliau menyebutkan ada pendapat ketiga, annahu yajibu 'alar rijal wa sunnah fil mar'ah, yaitu ada yang berpendapat kalau laki-laki wajib dan sunnah bagi perempuan. Gitu. Ya. Al-madhabus sahih al-masyhur alladhi nassa alaihi Syafi'i, pendapat yang benar dan paling populer itu adalah pendapat Imam Syafi'i, di mana wajib annahu wajibun 'alar rijali wan nisa, laki-laki perempuan hukumnya wajib. Nah, tapi kalau sudah sudah tua ya apa kan gitu ya Pak ya. Kalau wajibnya Pak ya. Nah, ini kenapa kok jadi wajib gitu? Karena beberapa hadis ya. Kenapa mazhab Syafi'i kok mengatakan wajib? Yang pertama, ketika ada seorang mu'allaf ya, masuk Islam, Rasulullah SAW bilang kepada dia, ini untuk laki-lakinya, dalil untuk laki-lakinya, karena yang masuk Islam pada saat itu laki-laki. Alqi anka sya'ral kufri, lemparkan semua rambut kekufuran, waqtatin, dan sunatlah. Nah, jadi kan umurnya sudah berapa masuk Islam? Ya kan? Umurnya sudah berapa masuk Islam? Berarti ya sudah 30, 40. Kemudian untuk perempuannya dalilnya mana? Untuk perempuannya dalilnya itu diantaranya idal taqal khitanani wajabal ghuslu. Ada sebuah hadis mengatakan jika 2 khitan bertemu wajib mandi. Jika ada laki-laki dan perempuan melakukan hubungan sehingga bertemu 2 khitan, loh, Rasulullah itu sudah bilang 2 khitan. Artinya itu untuk dimaksud itu adalah ya dzakar dan farj, yaitu kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan, dinamakan khitanani, 2 khitan. Loh, ya apa? Oh, berarti kan sing iki di khitan, sing iki juga di khitan begitu. Nah, itu yang dimaksud. Dan kita tahu di antara hadis yang sahih, ya, hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, yaitu riwayat Ummu Atiyah. Ummu Atiyah itu mengatakan,
Innam ra'atan kanat tukhtanu bil Madinah. Sesungguhnya seorang wanita dikhitan di kota Madinah. Atau bisa juga innam ra'atan kanat takhtinu bil Madinah. Sesungguhnya perempuan itu mengkhitan di kota Madinah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada dia, la tunhiki, jangan engkau ambil banyak-banyak, sedikit saja pada perempuan. Fa inna dzalika ahdalil mar'ah, itu lebih menyenangkan bagi wanita, wa ahabbu ilal bal, dan juga lebih menyenangkan bagi suaminya. Jadi tujuannya khitan itu untuk membuat suaminya senang. Dan juga ada riwayat dari Ummu Habibah, beliau itu adalah waqad urifat bi khitanil jawari. Ummu Habibah ini profesinya itu suka mengkhitan anak-anak perempuan. Falamma zaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah mengunjunginya, qala laha, berkata kepada Ummu Habibah, ya Ummu Habibah, wahai Ummu Habibah, halil ladzi kana fi yadika wa fi yadika al-yawm, apakah tanganmu yang dulu kamu pakai mengkhitan masih juga kamu terbiasa mengkhitan, gitu maksudnya. Qalat na'am, maka Ummu Habibah mengatakan, iya ya Rasulullah, illa ayyakuna haraman, kecuali engkau larang aku enggak akan mengkhitan lagi. Fatanhana anhu, sehingga kami tidak lagi mengkhitan. Kata Rasulullah, bal huwa halalun, tapi yang namanya mengkhitan itu adalah halal, tidak dilarang. Nah, itu riwayat dari Ummu Atiyah, ya, dan riwayat dari Ummu Habibah. Yang dimaksud dengan perempuan yang suka mengkhitan di Madinah itu ya Ummu Habibah. Ya. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Ya. Kemudian waktu khitan itu kapan? Gitu. Waktu khitan yang pas itu kapan? Syafi'i dan Hambali, pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah, waktu yang pas untuk khitan itu adalah maqablal bulugh, yaitu waktu sebelum balik. Karena dipakai untuk bersuci saat dia sudah balik. Li'annal khitan min ajli toharah, karena khitan itu tujuannya untuk bersuci. Sampai Ibnu Abbas itu tadi kan bilang, sholatnya enggak diterima, sembelihannya enggak dimakan. Itu kan berarti berat begitu. Bahkan secara umum mazhab Syafi'i, al-muftabihi, pendapat Syafi'iyah, ya, ulama Syafi'iyah dan Imam Syafi'i tentunya, al-muftabi annau yaumus sabi', kalau bisa itu bayi lahir umur 7 hari. Saking, dan cepat Pak, kalau anak kecil. Anak saya itu yang pertama saja agak lama, sampai lulus SD. Itu aja dramanya kayak drama Korea, Pak. Saya dokternya bilang gitu, drama nih 1 jam itu hanya sudah sampai puskesmas. Udah didorong, ayo Mas, aku takut. Takut apa? Ayo dibujuk-bujuk akhirnya gelem. Waktu sudah tidur, dokternya mempersiapkan alat gini. Dia itu nengok aja ke anunya sambil gitu. Kan dia kepengen yang lebih tinggi kan kepalanya gitu. Ditengok aja. Waktu mau dipegang, dia nggak mau. 1 jam itu, sudah nanti. Jadi yang mau nyunati itu, ya tinggal dulu aja sebentar, biar tenang. Gitu. Parani lagi gitu lagi, sampai akhirnya itu dipegang Pak tangannya.
Ayo, perawat, ayo pegang tangannya. Kayak nangis itu kan. Udah nyampe di sini. Akhirnya 3 adiknya, ya ada yang 3 bulan, ada yang sebulan umurnya, wis dikhitanai. Biar enggak gerunjal-gerunjal lagi, anak kecil paling oeng-oeng gitu kan. Dan sekarang kan sudah sangat canggih ya. Alatnya itu canggih Pak, enggak pakai berdarah-darah kayak kita dulu Pak. Dulu itu baru disuntik langsung nangis ya Pak ya, disuntik bius itu. Waduh itu. Sekarang sudah canggih-canggih Pak. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i kalau bisa itu pada tanggal 7 kelahiran. Sekalian diakikoi gitu. Sampai ada riwayat, kenapa riwayat dari Rasulullah SAW, Rasulullah itu mengakikoi Hasan dan Husain serta mengkhitan mereka berdua umurnya 7 hari. Pendapat Hanabilah, sebagian Hanabilah dan Malikiyah, yang disunahkan itu yang penting mabainal amis sabi ilal ashir, yaitu umur 7 tahun sampai 10 tahun. Karena umur 7 sampai 10 itu perintah sholat itu loh Pak. Disesuaikan dengan perintah sholat umur 7 tahun sampai 10 tahun. Karena kalau sudah 10 tahun nggak mau sholat itu boleh dipukul. Ya. Boleh dipukul, tidak menghajar Pak ya. Itu harus dikasih catatan. Boleh dipukul tapi tidak menghajar. Kalau sudah menghajar itu namanya penyiksaan ya. Dipukul dengan pukulan kasih sayang, bukan pukulan untuk menyakiti. Kita bisa baca itu di Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah, Ensiklopedi Fikih Kuwait. Yang tadi saya katakan bahwa apakah sah sholat orang yang belum khitan? Apakah sah sholat orang yang belum khitan? Secara umum, madhab semuanya mengatakan bukan masalah khitannya, Pak. Tetapi apakah dia itu toharohnya sempurna atau tidak? Kalau seandainya tanpa khitan toharohnya bisa sempurna, maka tidak menjadi masalah. Misalnya mu'alaf, belum khitan, terus sholat, enggak masalah. Tapi dikasih tahu caranya. Agar apa? Agar kotoran yang di bawah kulit penutup kepala penis itu tidak menampung najis. Cara umum begitu. Tetapi kalau menampung najis, maka itu sangat berbahaya. Tidak hanya sholatnya tidak sah, tetapi juga bisa mendapatkan siksa kubur. Karena inna ammata adzabil qabri minal bauli. Secara umum azab kubur itu bersumber dari air kencing. Nah, kalau sampai air kencingnya tidak bersih, ya berarti bisa punya potensi ya, mendapatkan azab kubur, di samping sholatnya itu tidak sah karena tidak bersih. Begitu. Kemudian apa boleh ada walimah untuk khitan? Kalau walimah untuk menikah, oke kan? Aulim walau bisyah, kata Rasulullah SAW. Adakan walimah, makan-makan, Pak. Walaupun hanya dengan 1 kambing untuk pernikahan. Ya. Jadi kalau walimah pernikahan itu hukumnya berat. Karena wajib kalau diundang datang, Pak.
mayoritas ulama mengatakan bahwa menghadiri walimah pernikahan itu hukumnya wajib. Kecuali ada uzur. Uzurnya karena mungkin ya banyaklah uzur manusia itu. Idza du'iya ahadukum ila walimatin falyujib. Jika seseorang diundang ke walimah, maka hendaknya dia itu menjawabnya. Fa in kana sha'iman falyusalli. Jika memang dia itu kondisinya berpuasa, datang mendoakan. Ya. Datang enggak usah makan, enggak apa-apa, tapi mendoakan biar bagiannya dimakan yang datang. Gitu. Nah, makan kalau memang tidak berpuasa, tapi kalau berpuasa fal yusolli, bukan barang siapa puasa maka hendaknya dia sholat, bukan. Fal yusolli di situ artinya adalah mendoakan. Akan tetapi kalau khitan bagaimana? Kalau khitan menurut mayoritas ulama itu mustahabbah, disunahkan, Pak. Kalau hukumnya saja disunahkan, maka mendatanginya juga hukumnya sunnah. Biasanya yang diundang itu ya teman-temannya sendiri, ya kan, anak-anak ya. Ya. Padahal kan sing duwe gawe iku ya wong tuane gitu ya. Di sini disebutkan di dalam kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah, beliau mengatakan hukmud da'wah lil khitan wasairu da'awat ghairil walimah annaha mustahabbah. Semua undangan semua undangan baik khitan atau yang lain untuk makan-makan itu hukumnya sunnah selain walimah untuk menikah. Itu wajib gitu. Kenduri jenengan diundang, datang aja Pak. Oh makan-makan aja mau. Iya kan? Kenduri, besean ya. Kalau diundang makan, datang aja. Itu sunnah. Lima fiya min it'ami ta'am. Karena di situ ada makan-makan kata Ibnu Qudamah. Wal ijabatu ilayya mustahabbatun ghairu wajibah. Dan menjawabnya itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Ini perkataan siapa? Malik, Syafi'i, Abu Hanifah. Ya. Jadi kalau diundang makan-makan datang aja. Habis bangun rumah makan-makan, diundang, datang aja. Ya, apa kira-kira sembuh dari penyakit makan-makan, datang aja makan-makan ini susah. Wali anna fi jabra qalbi da'i, karena menjawab makan-makan ini itu untuk menutupi kegundahan orang yang atau hati orang yang mengundang. Itu maksudnya supaya marem atine wong sing ngundang. Datang gitu. Sampai kita itu punya tetangga Katolik gitu Pak ya. Pas ada tahlilan Pak, ada tahlilan. Itu diundang Pak Katoliknya itu. Dia bawa peci Pak Katoliknya Pak. Lalu pulang-pulang ya kayak gini Pak, kayak orang Muslim gitu. Saking banyak tetangganya itu Muslim, nggak ada non Muslim selain dia gitu. Kalau diundang dia itu rajin Pak. Saya itu kenal baik orangnya, saya ajak ngobrol. Ini Pak, namanya Pak Giat. Pak Giat, sampean itu pecinya lebih bagus dari peci saya gitu. Penampilannya itu lebih Muslim daripada orang lain. Karena sudah istilahnya sudah dekat jadi nggak apa-apa. Wa tadbiba qalbihi,
ketika kita datang itu mengobati hati orang yang muda. Waqad du'iya Ahmadu ila khitan fa'ajaba wa akala. Imam Ahmad pernah diundang makan-makan pada khitan, kemudian Imam Ahmad datang dan makan. Ya. Walaupun secara umum tidak ada penjelasan tentang keutamaan, akan tetapi dia secara umum itu bagian dari memberi atau memasukkan rasa senang ke hati orang lain, dan itu merupakan syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Falahu ajru dzalika, maka orang yang melakukannya mendapat pahala insyaallah. Itu kata Ibnu Qudamah. Makanya kalau ada khitan itu jangan diam-diam. Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah mengatakan tustahabbu fid dzakar bi annaha tustahabbu fid dzakar. Mensyiarkan mengadakan jamuan makan itu disunnahkan kalau yang khitan itu adalah laki-laki. Diramekno gitu loh Pak. Disunahkan, ojo diem-diem. Yeah. Kalau laki-laki, apakah harus pakai makan-makan? Ya enggak harus gitu. Paling enggak anakmu khitan, oh iya ya khitan. Minta doanya gitu. Ya artinya, tetapi kalau fil unsa, kalau perempuan lin nisa, enggak usah diumumkan. Di kalangan wanita saja, ibu-ibu aja, laki-laki enggak usah ikut-ikutan. Biar omongan terbatas pada perempuan saja. Fima bainahunna, di antara mereka para wanita enggak apa-apa. Laki-laki itu tidak usah ikut-ikutan. Yang terakhir nih, Pak. Hukum mayit muslim yang belum dikhitan. Ada seorang muslim waktu dimandiin belum dikhitan. Apakah perlu dikhitan? Jenengan pernah mendengar Pak mayit dikhitan, Pak? Belum pernah ya? Nyari perkara ya? Di dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah ini, la yukhtanul mayyitul aklaf alladhi mata ghaira makhtun. Tidak perlu dikhitan mayit yang belum dikhitan saat meninggal. Li'annal khitan kana taklifan, karena khitan itu adalah beban hidupnya, beban kewajiban waktu hidup. Waqad zala bil mauti, sudah tidak ada beban lagi saat sudah mati. Akan tetapi gitu, ada perbedaan ya antara khitan dengan memotong kuku dan membersihkan badannya yang lain sesuai dengan fitrahnya. Sehingga begini, wa khalafal khitanu qassa sya'ri wad dufri. Berbeda khitan dengan memotong rambut dan kuku untuk mayit. Li'annahuma yuzalani fil khayali zinah wal mayyit yusyarikul hayya fi dzalik. Karena memotong rambut dan kuku adalah keindahan saat hidup, maka mayit juga sama hukumnya seperti orang hidup. Makanya kalau ada mayit rambutnya panjang dipotong juga enggak apa-apa. Gitu. Kukunya panjang juga dipotong enggak apa-apa. Tapi banyak orang yang takut, Pak. Takut jadi hantu. Rambut kunti kok kepotong gitu. Ini cerita yang sifatnya mutawatir, Pak. Dari mulut ke mulut tapi banyak. Ada seorang nenek-nenek di tetangga saya itu meninggal. Sakitnya lama, rambutnya rontok. Nah, rambut yang rontok ini dikumpulin, dibuang di bawah pohon bambu, Pak. Jangan tahu pohon bambu di kampung, Pak. Ya, rimbun.
ketika meninggal katanya lupa rambut itu diambil dan ikut dikuburkan. Akhirnya berdasarkan riwayat dari mulut ke mulut ada hantu, Pak. Jadi banyak orang yang ditampakin di pohon bambu itu putih-putih, ruwet-ruwet, ya, rambutnya panjang. Karena yang cerita itu banyak orang tua, saya waktu itu masih kecil, ya percaya aja, Pak. Jarene mbah iki jadi hantu, jadi muncul di bawah pohon. Oh mungkin dia itu nyari rambutnya. Akhirnya itu apa, Pak? Rambutnya dicari di situ, Pak, pagi-pagi. Dibersihkan, ikut dikubur. Setelah itu katanya tidak muncul lagi, Pak. Jenengan percaya atau tidak ya terserah, saya juga nggak tahu. Tetapi yang ngomong itu ya orang-orang tua banyak itu. Ya orang-orang tua banyak itu. Nggak tahu, mungkin ya pada zaman sekarang, karena zaman itu sudah semakin canggih. Hantu-hantu yang kayak gitu itu sudah tidak musim lagi gitu. Daripada dibuat konten gitu ya, mendingan nggak usah muncul aja kan gitu mungkin ya. Nah, jadi memotong rambut, motong kuku kalau memang tidak rapi boleh. Ya. Misalnya meninggal kuku apa iki loh, terutama biasanya orang itu kan melihara kuku di jari jentian ini loh. Itu panjang, dipotong aja, Pak. Itu namanya bagian dari pembersihan untuk keindahan, ya. Jadi jangan dibiarkan, wong yang kotor yang lain aja dibersihkan, ya kan? Apalagi kalau ada luka habis diabetes atau dia itu semasa hidupnya buang air kecil, buang air besar itu juga nggak jelas kebersihannya, kan jangan bersihkan itu. Mungkin perlu juga untuk pelatihan pemandian jenazah, nah, itu juga penting karena setiap hari itu pasti ada orang yang mati, Pak. Ada teman saya namanya Ustadz Soleh itu sekarang beliau itu kerjasama dengan rumah sakit untuk pemandian jenazah. Pemandian jenazah. Saya bilang, Ustadz, jenengan itu ngurusin orang hidup, yang ngurusin orang mati juga jenengan urusin. Wah, luar biasa gitu ya. Walaupun ya beliau belum pernah mendapati misalnya ada cerita-cerita mistis, itu belum pernah katanya selama beliau. Sedangkan yang di podcastnya siapa itu kok menyeramkan itu, Pak. Ada yang di podcast artis itu cerita dia suka merawat mayat, itu banyak hal yang mistis. Tapi beliau belum mengalami yang mistis. Secara umum mayat itu dibersihkan selain khitan saja. Karena kalau khitan ini agak riskan ya, ada riskan sehingga para ulama mengatakan kalau masalah khitan tidak usah. Tapi kalau yang lain ya, antara yang hidup dan yang mati itu perlu untuk rapi. Ya. Misalnya mati brengose itu kayak dadung misalnya. Ya, kumisnya kayak dadung, ya dicukur, Pak. Dan ganteng kan. Dan ganteng. Tapi kayaknya jarang deh yang melakukan itu. Ya. Dibersihkan, terutama yang jumlahnya 10 itu ya. Misalnya giginya juga, giginya pokoknya jelek, atau rambutnya, atau penampilannya kotor, ya dibersihkan lah, dibersihkan sebagaimana ketika dia masih hidup. Ya mas sekalian rahimahullah. Kemudian yang terakhir, apakah boleh tukang khitan itu mengambil upah? Secara umum para ulama sepakat bahwa mengambil upah untuk mengkhitan itu adalah dibolehkan. Kenapa? Karena dia memerlukan keterampilan khusus. Ya. Sampai ada pembicaraan gini, Pak. Apakah tukang khitan itu dihukum
kalau terjadi sesuatu pasca khitan, ya, kalau secara umum ya pendapat para ulama, kalau dia itu tidak melakukan malpraktek, artinya dia seorang yang ahli, expert, ya. Terus terjadi kasus habis khitan, terus borok. Setelah borok ternyata vonis dokter ini harus dipotong. Gitu, ya. Karena kan diabetes itu sekarang tidak hanya anak yang sudah tua ya, orang yang sudah tua, anak-anak kecil sekarang ada diabetes gara-gara orang tuanya nggak perhatian, dikit-dikit kasih manis saja. Kalau seandainya sampai apakah itu mendapat hukuman? Kalau dia expert, tidak. Tapi kalau dia itu malpraktek, nah itu kan malpraktek tidak, itu kan berdasarkan izin sertifikasi gitu ya. Nggak tahu apakah khitan itu ada sertifikasi khusus di Indonesia, saya nggak tahu. Harusnya ada, harusnya. Atau semua dokter bedah boleh, ya, atau misalnya gitu sertifikasi kalau dia dokter bedah, kalau dokter umum nggak boleh misalnya. Nah itu saya nggak tahu ya bagaimana aturannya ya. Tetapi secara umum bahwa jumhur ulama mengatakan kalau dia ahli tidak ada, karena memang dia melakukan tugasnya untuk melaksanakan kewajiban, membantu melaksanakan kewajiban, yaitu yang namanya khitan. Adapun kalau seandainya dia itu ahli dan terjadi sesuatu, sebagian ulama ya kalau walaupun dia ahli tetap dia harus membayar diat, apalagi kalau sampai kepada kematian. Ya, kalau kita mungkin nanti kalau malpraktek itu kan kejahatan pidana kan ya. Bisa diartikan pembunuhan walaupun pembunuhan yang tidak berencana. Ya, tapi di dalam Islam punya ketentuan sendiri. Kalau memang sudah dianggap expert ya, kalau terjadi sesuatu ya berarti tidak apa-apa. Wallahu taala alam, aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Ada yang ingin disampaikan, ingin ditanyakan? Ibu-ibu, waduh. Kalau untuk lansia orang yang sudah sepuh itu bagaimana? Ngambil pendapat selain Syafi'iyah saja. Karena ada pendapat para ulama itu kalau sudah kondisinya sudah tua dan bisa mengakibatkan bahaya ketika dikhitan dan juga tidak mempengaruhi fungsi daripada khitan. Fungsi khitan itu kan tadi ya, salah satunya adalah untuk membahagiakan suami gitu ya. Kalau laki-laki wajib, ambil pendapat Imam Ahmad. Laki-laki wajib karena berkaitan dengan toharoh, ya, berkaitan dengan toharoh bersuci. Walaupun sudah tua dilakukan. Yang saya maksud tadi itu adalah bagi perempuan. Tetapi laki-laki pun kalau bahaya ya nggak usah. Tapi kalau perempuan ngambil pendapat Imam Ahmad saja. Kalau memang sudah sepuh, tidak usah. Karena pertama tidak mempengaruhi toharoh. Kemudian yang kedua karena tujuannya untuk membahagiakan suami gitu. Wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? Sudah khitan semua? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.